Halo teman-teman, balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Buat kalian yang baru aja bergabung, jangan lupa bunyiin lonceng dan subscribe. Itu harus kalian subscribe. Kenapa? Karena kita di sini bukan konten dua tak aja, tapi kita juga ngejual unit-unit ini khusus dua tak dari Ninja sampai ke Vespa, sampai ke Kristal, pokoknya semua motor lawas juga ada di sini. Bukan itu aja, ada lagi kita itu ngejual spare part juga teman-teman. Jadi gue berharap dengan konten gue bisa ngebantu kalian yang di luar Pulau Jawa yang kesulitan nyari spare part atau nyari unit bagus. Disinilah tempatnya. Jadi kalian harus bunyiin loncengnya. Gue akan upload setiap hari, sehari bisa 3 kali. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buruan, subscribe. Halo teman-teman, kita lagi iseng-iseng konten. Kita ngobrol-ngobrol slow aja, oke? Nah, buat kalian yang baru datang, salam kenal. Gue Indra Muda, owner dari Roda Tua Garage atau YouTube-nya Tusruk TV. Jadi, konten kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, entah. Oke? Jadi gue mau bahas sedikit dulu soal awal mulanya Roda Tua Garage ini berdiri. Karena orang banyak yang bilang usaha itu bisa berhasil kalau lo dari background orang kaya. Jadi entah itu keluarga atau lo udah ada tabungan gitu. Jadi banyakkan orang berpikir seperti itu. Padahal nggak juga teman-teman. Kita kasih contoh satu aja kayak teman-teman kita yang berhasil dari rasa sakit hati. Jadi biasa ditindas sama orang, makanya dia terus berusaha dan motivasi untuk bisa naikin derajat keluarganya. Banyak banget teman-teman kayak gitu. Nah, untuk strategi yang paling penting di dunia usaha itu adalah ngatur keuangan. Jangan sampai uang itu nggak di posnya masing-masing, karena itu bahaya banget. Uang itu kan nggak bisa bicara, jadi ketika jadi satu, modal, untung, dan fixed cost kayak pengeluaran yang harus dibayar tiap bulan kalau dijadiin satu, itu gue jamin akan berantakan. Karena banyak banget di sini, di tempat kita di sini kan base camp teman-teman. Jadi dari mana aja Jabodetabek khususnya mereka datang ke sini itu sharing bukan tentang motor aja, karena kita juga nggak setiap hari itu ngomongin motor, enggak, kebanyakan ngomongin bisnis, nanya lu kerja apa, terus kita kadang-kadang sharing tentang keluarga juga. Jadi insya Allah dengan tempat kita ini ada banyak manfaat yang bisa kita dapat dari bermain. Jadi main tapi kerja, nah gitu teman-teman. Nah, intinya buat kalian yang ingin membuka usaha, kebetulan ini mau 2023 ya, menurut gua jangan terlalu banyak dipikirin, kalian harus lakuin dulu. Kenapa teman-teman? Karena teori sama praktek itu sangat berbeda. Jadi kalian langkahin kaki kalian dulu kalau kalian memang ada usaha grosir atau laundry atau apapun itu, kalian udah ada di otak, langsung jalanin aja. Nanti ada yang namanya kesalahan-kesalahan yang dikomplain sama customer kalian atau pelanggan kalian. Nah, disitulah kalian catat setahun, 2 tahun, 3 tahun, biasanya usaha itu sampai 5 tahun pertama baru bisa dinyatakan aman. Jadi kalian catat terus aja kesalahan-kesalahan itu sampai komplainan itu habis. Ya walaupun nggak mungkin komplainan itu habis, tapi setidaknya dari 10 kesalahan dari awal buka, itu kemungkinan jadi 1 sampai 2 aja gitu teman-teman. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Eh, Kalau mau besar, pertanyaan yang paling penting itu, kalau nyari makan oke lah ya, kita bisa cari makan itu UMR hidup ya 4 juta, 5 juta, bahkan 2 juta aja kalau makan masih bujang itu bisa hidup selain buat makan. Bisa juga buat bensin mungkin atau buat jajan itu 2 juta udah cukup buat anak-anak bujang apa anak-anak muda gitu ya. Tapi yang kita eh, pengen capai itu bukan buat mencari makan, melainkan kesuksesan. Benar nggak teman-teman? Nah, makanya disinilah biasanya pengusaha itu terjebak ingin buru-buru kaya. Nah, kalau udah pengen buru-buru kaya, biasanya semuanya dihalalin, alias dia akan pinjem bank. Nah, ketika minjem bank,
ternyata usaha yang dia bangun itu tidak maju. Nah, itu bahaya banget. Contohnya kita sendiri, teman-teman. Kita di sini alhamdulillah eh, di kota wisata Cibubur ini punya teman dan tetangga yang supportnya luar biasa karena dia lihat ada perkembangan di Roda Tua Garage. Itu suka datang ke sini untuk mengajukan atau menawarkan diri untuk jadi investor. Kemarin itu ada yang mau ngasih tanah, terus kita suruh tempatin, tapi gue tolak. Ada alasan gue tersendiri, nanti gue jelasin. Terus ada juga yang mau ngasih 500 juta untuk modal, terus itu gue tolak juga. Kenapa ditolak? Karena gue rasa kita itu mulai dari bawah dulu. Dari 1 juta 2 juta dulu. Baru nanti besar. Jangan kebalik. Karena kalian ada yang minjemin, terus kalian ambil, besar deh itu tempat, besar isinya banyak, taunya nggak laku, akhirnya malah bangkrut. Jadi jangan dibalik, besar ke kecil, yang bagus itu dari kecil sabar sampai besar. Nah, Roda Tua Garage sendiri dimulai dari motor-motor tua, masih ada saksi hidupnya, dan masih ada Instagram lamanya namanya Roda Tua Garage. Kalau yang baru kan Roda Tua Garage Tusruk. Nah, Instagram yang lama itu kita jual motor dari harga 3.500.000 sampai paling mahal 5.500.000. Walaupun di saat itu sebenarnya gue udah ada tabungan dan gue udah bisa buka eh, tempat yang lebih besar dan isinya udah bisa pakai Ninja dan King yang udah head-on. Tapi di saat itu gue memilih karena belum banyak tahu tentang dunia ini dan itu bisnis baru menurut gue yang tadinya gue di pabrik air. Jadi gue pengen memulai dari bawah dan bener aja teman-teman. Pertama kali gue mulai itu setiap hari itu komplainan selalu datang, setiap hari. Dan yang namanya ganti rugi itu menjadi kebiasaan. Namanya kita tanpa ilmu, melangkah doang gitu kan. Tapi nggak lama, itu 3 bulan. Dikomplain, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Catatannya udah banyak, akhirnya gue bentuk tim, 1-2 orang. Gue catat semua keluhannya, gue benahi. Akhirnya alhamdulillah, berkurang, motor makin bagus, jadi bagus, jadi bagus. Akhirnya yang tadinya gue main motor tua harga 3.500.000 sampai 5.500.000, gue naikin ke Fish Air. Dari Fish Air gue naikin ke Satria Lumba. Di Satria Lumba gue lama dari harga 6 juta 7 juta naik ke 12 ke 15 sampai sekarang udah settle di 25 juta dan termahal kita tembus jual 45 juta ke Jogja. Nah, makanya gue bilang ke teman-teman semuanya jangan pengen cepet-cepet kaya karena tidak ada orang kaya itu instan kecuali main judi, itu pun habis kaya langsung bangkrut lagi, namanya juga judi kan. Nah, jadi semua itu butuh proses. Semua miliarder teman-teman atau orang-orang yang nggak kita kenal di YouTube yang asetnya sudah miliaran bahkan triliunan itu pasti second generasi atau eh, perjuangannya sangat melelahkan dan paling cepat 15 tahun. Paling cepat gue lihat dari YouTube orang-orang ini itu berdarah-darah dan itu 15 tahun. Dan utangnya itu bukan cuma 1 juta 2 juta, tapi 500 miliar. Itu gue kemarin nonton podcastnya Avian yang punya Avian. Itu kalau pengusaha-pengusaha udah kelas kakap gitu teman-teman, itu utangnya di atas 10 M. Itu paling kecil. Sadis ya. Jadi makanya kita yang kalem-kalem aja, naik perlahan dari 1 juta jadi 2 juta untungnya, jadi 3 juta, jadi 5 juta. Ya menurut gue emang bagusnya usaha itu begitu, jangan terburu-buru, santai aja. Walaupun gue udah ditawarin digoda tanah kosong, gue tolak karena alasannya gini, manusia itu suka berubah ketika ngelihat duit banyak. Ya dong, ketika gue dikasih tanah kosong, bukannya suzon, tapi itu menjaga aja. Ya, pertama pembagiannya 50-50, terus nanti ngeliat duitnya banyak, tahu-tahu kita jadi 60-40, lama-lama nanti kita diusir lah, kita diusir, dia akan membuka usaha yang sama, dia tinggal karena udah terkenal tuh tempat misalkan yang kita bangun, dia tinggal ngisi yang sama dengan kita, jadi orang berpikir itu tetap kita, padahal kitanya udah keluar, dan itu sudah pernah terjadi di Kalimalang waktu buka cuci steam, kita modal alatnya, teman modal tanahnya, ketika itu rame, udah mesin cuci steam lo gue bayarin gitu. Dari yang pembagiannya tadi 50-50 jadi 60-40 jadi 70-30, lama-lama kita tersingkir terus dia bilang mesin lo gue bayarin. Hilang kita, gak punya bisnis lagi. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu kita jadi lebih pinter gitu teman-teman. Nah,
Yang kedua, kalau uang dikasih 500 juta, cerak, it's okay. Tapi resikonya yang harus selalu kita lihat, bukan keuntungannya terus. Jadi kalau mau lihat sesuatu itu, resikonya dulu dimunculin, baru mikir indahnya. Jangan kalau ngomong sama orang tuh selalu yang bagusnya dulu. Jangan, kasih tahu yang pahitnya dulu. Jadi biar dia siap juga. Nah, makanya eh, sampai di titik ini sebenarnya kita sekarang masuk ke tahap ketiga lah, dari perubahan pertama, kedua, ketiga. Kita mau naik, namanya mau up level lagi di tahun 2023, sebulan lagi lah. Nah, tapi sebenarnya udah bisa dilakuin bulan ini, bahkan 3 bulan lalu kita udah bisa buka bengkel, buka toko spare part. Tapi menurut gue terlalu cepat. Jadi kita tahan sampai 2023. Karena gue paling takut yang namanya berhasil itu cepat, kayak ada apa nih takutnya nih gitu. Jadi santai aja, jalanin perlahan. Kita sudah masuk ninja yang sudah rare item. Setelah udah rare item, kita bikin yang head-on. Jadi bertahap. Tadinya ninja biasa, lanjut ke ninja rare item. Dari ninja rare item, langsung kita bikin head-on. Setelah head-on nanti ninja sudah habis, ranking di tingkat-tingkat level yang tinggi sudah habis, baru nanti kita naik lagi ke NSR. Dari NSR, udah ada Novada, sudah 125Z, semua udah kita koleksi, kita bisa jual juga, baru nanti ada motor besarnya. Moge-moge yang 2 tak, seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat untuk bisnisnya, dan kalian komen di bawah kalau memang ini bermanfaat, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Gue belum ceritain sampai detail perjalanan gue bisa sampai punya motor sebanyak ini, dan ada tim juga. Itu berjalan dari kepedihan, sama aja, tetap semuanya dari berjalan cacian, hinaan dari orang karena kita nggak punya. Nah, dari sana juga berjalan, tapi nanti gue akan cerita di part selanjutnya. Jadi teman-teman, terima kasih udah simak video gue yang kali ini. Doain mudah-mudahan konten gue bisa bermanfaat buat kalian. Kalian tulis komen, apa yang kalian mau tanyakan, insya Allah nanti gue jawab. Tetap semangat pengusaha-pengusaha muda, gaspol!